Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semua sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah? Alhamdulillah. Ustaz juga demikian, kondisinya sehat pada hari ini. Mari kita sebelum memulai pelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sudah siap? Ya, mari kita siapkan. Silahkan disiapkan buku paketnya atau buku dan juga alat tulisnya. Barangkali nanti ada hal penting bisa langsung dicatat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dengan mengamati dan mendokumentasikan iklan media elektronik. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa dalam iklan elektronik. Kemudian dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Kalian masih ingat apa fungsi dari iklan? Fungsi dari iklan? Ya, seperti ada di gambar contohnya seperti itu. Iya. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang ataupun jasa. Jadi iklan bisa digunakan untuk memasarkan produk yang akan dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar yang melihat atau mendengar itu menjadi tertarik. Dalam penyampaian iklan, medianya ada dua. Yang pertama adalah media cetak, yaitu dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak, dapat berupa interpres, sablon, dan laser. Nah, bentuk iklannya itu bisa cetak surat kabar, kemudian majalah, tabloid, baliho, poster, ataupun stiker. Kemudian media penyampaian iklan yang kedua bisa melalui media elektronik. Iklan menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Nah, secara spesifik itu bisa melalui radio maupun televisi. Baik, ayo sekarang kita membaca di pembelajaran yang ke-1. Ini ada Dayu, Udin, dan Lani. Dayu. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut. Ya, ini sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya, Dayu? Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambarnya yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, dari bacaan percakapan tersebut kita bisa bisa membedakan kaitannya dengan penggunaan media iklan dengan cetak ataupun dengan elektronik. Berdasarkan percakapan tadi bisa kita simpulkan yang pertama, iklan media cetak gambarnya bervariasi, memiliki warna cerah. Kemudian kalimat iklannya menarik. Ada dua kata kunci, gambar variasi, memiliki warna cerah, dan kalimat iklannya menarik. Kemudian yang kedua,
berdasarkan bacaan tadi atau percakapan tadi, iklan media elektronik, gambar iklannya bisa bergerak dan ada suaranya. Ya, ini jadi ada dua perbedaan antara iklan menggunakan media cetak dan iklan menggunakan media elektronik. Selanjutnya, wah, ini ada sakit perut ya. Pernahkah kamu mengalami perut sakit, melilit, mual? Jika pernah, berarti kamu ada gangguan sistem dalam pencernaanmu. Gangguan pada pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara yang tidak sehat. Nah, sekarang kita lihat gangguan organ pencernaan. Ada MAH, kemudian apalagi ya usus buntu atau appendicitis, kemudian sembelit, konstipasi, dan tifus. Juga masih banyak yang lainnya. Ini yang Ustaz tulis 4 ini dulu ya. Nanti yang lainnya kalian bisa juga melakukan browsing atau tanya kepada orang tua kalian. MAH adalah adanya rasa perih pada dinding lambung. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pola makan tidak teratur, sehingga menyebabkan luka pada bagian lapisan lambung, adanya infeksi bakteri dan karena stres. Nah, jadi infeksi seperti itu ada di gambar, ada kelihatan borok ya. Gejalanya apa? Gejalanya adalah perut perih, mual, dan juga kembung. Nah, cara mengobatinya di mana? Cara mengobatinya bagaimana? Yaitu dengan melakukan minum obat sesuai dengan resep dari dokter dan makan secara teratur. Nih, kalau kalian mah seperti itu. Minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lanjutnya, usus buntu. Gangguan pencernaan yang selanjutnya itu usus buntu. Appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Ingat, sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Kemudian pengobatannya bagaimana? Yaitu pengobatannya adalah melalui operasi. Jadi ini harus diangkat usus buntunya. Karena kalau tidak nanti juga akan membusuk ini. Sehingga ini harus kita kenali gejala-gejala ini. Semoga tidak terjadi pada kita dan kita sendiri sehat semuanya. Lanjut, yaitu sembelit atau konstipasi. Ada di gambar seperti itu ya. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar akibat kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras dan menggumpal. Jadi ini karena ada gumpalan feses yang akan keluar sehingga menyebabkan tersumbat dan tidak lancar ini, sehingga buang air besarnya itu seakan-akan belum tuntas. Jadi terus masih terasa tapi belum keluar fesesnya. Ini mungkin pernah mengalami. Kalau pernah mengalami, ya nanti bagaimana cara mengobatinya kita lihat. Pengobatannya adalah dilakukan dengan mengubah pola makan. Saya ulangi, mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat
seperti sayur maupun buah-buahan ya. Jadi tolong kita menjaganya dengan ini, mengkonsumsi makanan yang berserat dan seperti sayur maupun buah-buahan agar tidak terjadi sembelit. Lalu yang selanjutnya adalah tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella. Di Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, disertai mual dan juga sakit kepala. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya adalah dengan mengonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ini untuk tifus. Kemudian bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita agar senantiasa sehat? Caranya adalah yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ingat, bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Kemudian yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Jadi yang mengandung banyak serat ya, seperti buah dan sayur. Kemudian yang kelima, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Dan terakhir yang keenam, yaitu mengurangi makanan yang mengandung pawet maupun pewarna buatan. Ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat beribadah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.